pendampingan UMKM. Elta Tenun Indonesia. Di sini ada Desi Ayu Nur Kahyani, Mariatus Solikah, T. Kurnia, dan Ibu Aunar. Yuk kita simak pendampingan UMKM oleh mahasiswi manajemen Unisnu Jepara. Jadi gini Bu, kami dari Unisnu Jepara, dari kelompok 4. Saya Mariatus Solikah dengan teman saya Tri Kurnia dan Desi Nur Kahyani akan memaparkan dari hasil riset kemarin mengenai perusahaan Elta Tenun di bidang pemasaran. Jadi dari analisis kami itu ada 3 permasalahan, 3 sebab, dan di mana setiap sebabnya itu adalah penurunan penjualan. Ini ada 5 sebabnya. Yang pertama adalah kurangnya fokus dan rencana pemasaran. Yang kedua, tidak konsisten dalam pengiklanan. Yang ketiga, website belum optimal digunakan. Lalu yang keempat, tidak memperhatikan pesaing. Dan yang kelima adalah kurangnya mengikuti cara penjualan terkini. Itu dengan ya, sudah melakukan ya Bu, cuman belum maksimal. Oh iya. Jadi penurunan penjualan kan berimpact juga di perusahaan. Yang pertama adalah stabilitas keuangan, yang kedua adalah kesejahteraan karyawan, dan yang ketiga adalah dampak sosial dan reputasi dari suatu perusahaan. Dan di sini kami akan memaparkan mengenai solusi dari teori pemasaran. Yang tadi kan permasalahannya adalah kurangnya fokus dalam rencana pemasaran. Nah, di sini solusinya menggunakan 4P, yaitu di promosi, itu mulai melakukan rencana dan menyusun strategi dalam pemasaran. Jadi tahap awal itu perlu menyusun rencana dalam pemasaran Bu, bikin jadwal, semisal jadwal perkontenan setiap minggunya itu berapa, terus hari ini itu kami melakukan video konten apa, konsep apa, melihat tren dari konsep video. Lalu yang kedua, permasalahan tidak konsisten dalam pengiklanan. Itu menggunakan teori promosi, yaitu mix advertising. Itu pilih saluran iklan yang sesuai dengan target pasar. Itu dari tim kami itu memberikan solusi menggunakan promosi TikTok Ads, karena di anak sekarang itu menggunakan paling banyak itu menggunakan aplikasi tersebut. Lalu permasalahan yang ketiga adalah website tidak optimal. Nah, itu menggunakan 4P, yaitu promotion. Solusinya itu mulai melakukan rencana dan menyusun strategi dalam pemasaran. Dan dari kelompok kami itu merekomendasikan untuk kolaborasi dengan anak TIF. Mungkin kalau nanti Ibu bisa merekrut anak magang dari TIF untuk pengembangan pengelolaan website dengan gitu. Permasalahan yang keempat adalah kurang memperhatikan pesaing. Jadi kan perlu Bu, itu kayak sebagai analis kompetitor, jenengan itu harus punya salah satu kompetitor yang bisa jenengan imbangi gitu. Oh, saya harus mentargetkan kompetitor ini gitu. Kompetitor ini udah bisa ini, sebenarnya saya harus bisa mengikuti gitu. Selanjutnya, kurang mengikuti penjualan terkini, yaitu secara live. Bisa memilih salah satu di antara Shopee Live atau TikTok Live, itu bisa dimantepkan di salah satunya itu Bu. Soalnya kan untuk live sekarang itu bisa mengikat ini para pembeli gitu, customer. Kan di review, di try on, banyak diskon juga. Tuh, Bu. Mungkin di antara 5 solusi ini jenengan bisa milih yang bisa dijadikan untuk perusahaan jenengan. Ini Mbak. Oh ini berarti ini nanti bikin jadwal Bu, bisa satu-satu momen ini nanti ya. Sama mungkin ini nanti yang tak live. Yang live kayaknya nanti mau tak lebih fokusin. Berapa menit soalnya? Sama yang TIF ini kayaknya masuk deh nanti. Masuk membantu banget ya kan. Lanjut yang kedua, bisa dijelaskan oleh Desi Nur Kahyani. Ini yang kedua itu
kita terkait permasalahan pada produk barunya yaitu Hills Tenun. Itu kita menemukan 5 penyebab. Yang pertama itu tidak konsisten dalam pemasaran, yang kedua tidak memperhatikan nilai pelanggan. Itu nilai pelanggan itu maksudnya selera pelanggan. Terus yang ketiga itu kurangnya brand awareness atau kesadaran brand tentang adanya Elta Collection. Terus yang keempat itu target pasar kurang kuat. Yang kelima mengesampingkan penjualan produk baru. Untuk permasalahan yang pertama itu kita pakai teori pemasaran 4P, khususnya yang promotion. Solusinya itu ikut mempromosikan produk Hills Tenun tersebut di sosmed atau marketplace. Tapi kan tadi katanya perajin, ada masalah di perajin ya Bu. Ada kendala di perajin. Nah, ini ada teori pemasaran pada produk. Jadi mungkin bisa mengambil alternatif buat perajin untuk produksi Hills tersebut lagi. Terus, nyari bengkel lagi gitu ya. Ya itu Mbak. Ya. Terus kemudian kalau udah punya perajin yang baru, udah punya alternatif perajin yang baru, mungkin bisa menonjolkan kelebihan Hills tersebut biar bisa lebih dilihat oleh masyarakat. Terus habis itu bisa targeting ke segmen mana saja sih yang langsung bisa minat ke Hills tersebut. Terus yang terakhir itu mungkin perlu pengenalan lagi tentang produk barunya. Mungkin bisa diikutin flash sale pada event Shopee, TikTok kayak 11, 12 kayak gitu. Mungkin kayak gitu untuk yang permasalahan kedua. Ibunya bisa pilih yang mana yang mungkin bisa diimplementasikan. Yang ini Mbak, menyusun strategi lagi. Perajin, nambah pengrajin, kayaknya memang harus nyari pengrajin baru. Terus habis itu baru bisa dipasarkan. Dipasarkannya secara lebih besar. Ya memang iya Mbak. Kalau produknya soalnya kita kan kendala memang di barang. Kalau memang barangnya banyak, kita dapat pengrajin baru, produksinya bisa banyak. Kan memang kita promosinya juga enak gitu loh. Kalau sesnya nggak lengkap juga repot. Tanya ready malah customer peminatnya. Iya, soalnya ini bengkelnya juga kan jauh. Kalau deket kontrolnya gampang. Selanjutnya. Nah, kalau ini kan kita ada tujuan permasalahan, target pasar terlalu sempit kan Mbak. Nah, sedangkan di pasar terlalu sempit itu kita ada 5 permasalahan. Yang satu tuh pesaing ketat. Lah memperluas pasar, karena pasar sudah jenuh kan biasanya ada kan. Kayak mungkin kita tuh kurang menarik sama yang kita jual itu loh buat menarik pelanggan. Nah, jadi kita tuh punya apa ya? Istilahnya tuh kita punya pemecahan masalahnya, kayak Mbaknya bisa bermitra dan bergabung perusahaan Mbak sama perusahaan lain. Kayak zaman sekarang tuh kan ada perusahaan tukang jahit fashion kayak yang bermotif untuk acara-acara penting. Jadi kita mungkin orang lain belinya tuh tanpa yang kayak ini kan misalnya kain-kain doang. Kalau biasanya kan ada perusahaan yang langsung bikin jadi gitu loh. Mbaknya kan udah bergabung seperti itu? Belum. Dan selain itu kita juga ada ketergantungan pada segmen pasar. Soalnya kita nggak ada apa sih tadi kayak pasar di luar negeri itu tuh kayak kita memperluas website kita. Ya, terus website itu Mbak kayaknya PR-ku banget. Terus memperkuat Shopee apa internasional. Shopee internasional sekarang nggak bisa diintip kok Mbak. Kamu tahu nggak caranya? Tapi sebelumnya udah pernah coba. Kita udah gabung. Shopee-ku sama kan di sini ya Shopee-nya ada 2. Itu udah gabung internasional semua. Kalau dulu kan kadang tak intipin, soalnya produk yang di luar negeri sama yang di Indonesia kan beda. Di Indonesia produknya kita ada 1000, di luar negeri cuma ada beberapa yang kelihat loh. Nggak semua produk kelihatan. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah nggak bisa diintip kok. Jadi aku nggak tahu produkku yang kelihatan sama yang nggak kelihatan itu mana gitu. Lembin kan bisa tak solusiin sendiri. Ketika yang nggak kelihatan tak upload ulang.
Jadi nanti Berarti itu kelihatan. akun Shopee-nya Mbak sendiri sama suami yang megang? Atau rekan kerja lain? Sama Mbak Dina? Iya. Oh. Yang punya aku tak pegang sendiri, yang punya Mas kan emang agak lapangan juga, jadi dibantu sama mbak-mbak yang di sini yang megang. Berarti emang alternatifnya ya di website kalau untuk target luar negeri. Oke. Dan yang ketiga ini ada ketidakmampuan diverifikasi, kayak menciptakan varian dalam bentuk-bentuk baru. Tapi kan mbaknya kayaknya udah mencukupi semua ya, kayak baju, Iya. jilbab, tas, bahkan sampai ke heels gitu. Oke, Mungkin itu sama. udah dapat pemecahan masalahnya sih. Tinggal maksimal, memaksimalkan Masak. pemasaran Iya. aja. Iya ini. Maaf tadi kalau ini kurang jelas menjelaskan lagi. Oke. Itu aja sih kayaknya. Mbak, PR-nya website ya mbak ya? Sama tadi itu kan tadi katanya mbaknya Shopee-nya belum kan. Shopee yang tadi internasionalnya tadi. Heeh. Gak bisa ngintip sekarang. Dulu sih bisa tak ngintip, sekarang udah nggak bisa kok. Kenapa ya? Tapi masih ada order dari luar negeri masih. Dari apa? Marketplace itu. Shopee masih ada. Ini aku masih ada. Kelihatan. Cuman tokoku di luar negeri itu udah nggak bisa tak lihat. Dulu kan bisa tak lihat tuh. Mbak, itu kalau yang mesen dari luar negeri itu orang-orang kita sendiri atau memang orang luar sendiri? Orang yang luar pakai? mbak. Oh. Kan di ini kan kelihatan. Punyaku ini kebetulan ada. Pas ada yang belum tak kirim. Nih si Buyer ID. Ini kan luar negeri. Shopee International Platform. Nih kelihatan Ahmad Fuad bin Hajah Yafov 60. Kode telepon 60 berarti Malaysia. 63 Filipina kayaknya. Kelihatan. Malah biasanya kalau stoknya habis kayak gini tak cat orangnya, tak suruh pilih ulang. Kalau yang orang Indonesia sendiri kan ngecatnya malah susah. Kalau cat nomor HP-nya kan nggak kelihatan, bisanya lewat cat Shopee. Kalau WA nggak bisa. Kalau internasional malah aku bisa ngecat lewat WA. Soalnya nomor HP-nya ada. Oh iya, beda. Ini Malaysia ini. Masih ada order, cuman tokoku yang di Malaysia, masih di luar negeri nggak bisa tak intip. Produk apa yang kelihatan sama yang kelihatan nggak bisa tak intip lagi. Mungkin kalian tahu, bisa dibocorin. Berarti PR kami biar Bisa membantu. Udah nggak bisa kok, nggak tahu. Dulu tak intipin, oh motif ini nggak kelihatan, lalu tak upload ulang, biasanya langsung keluar. Tapi kalau produk luar negeri itu kalau 2 bulan berturut-turut nggak ada penjualan, maksudnya nggak laku, biasanya otomatis di stok kosong sama pihak Shopee. Makanya produknya cuma sedikit yang kelihatan, padahal ya banyak yang di Indonesia. Nggih mbak, kok jadi kemana-mana ya? Apa biar nambah? Ditutup. Atau ada yang ditambah? Udah tadi ya. Ini memperkuat website Tapi kan tadi ya. emang yang diperkuatkan harus websitenya. Soalnya kan Oke, kalau masuk yang sih emang lain-lain itu tuh kayaknya udah cukup sih menurutku. So, apalagi ini tentang ini produk udah kayaknya udah lengkap ya. website sama Website sama ya emang itu tadi pekerja sih. kurang pekerja satu tadi itu biar Marketing. biar mempermudah. Oke mbak, semoga ya mbak ya. Amin. Memang harapan kami sih membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Oke. Ini sekian dari kami Bu yang bisa kami jelaskan diskusi untuk siang hari ini. Semoga aja bisa dipakai untuk terima kasih. diskusinya. Maaf kalau dia masih salah-salah. Enggak. Makasih udah bagus mbak ikut memecahkan permasalahan kami. Oke, lantar semua terima kasih juga. Oke, sama-sama mbak. Dan ini.